Jadi waktu itu Sabu Inten tidak kuasa. Nah, ini Sabu Inten tidak kuasa melawan kehebatan persatuan dari para pandai besi, para empu keris yang membuat Kiai Condong Campur. Bergas TV, Colors of Jogja. Saudara-saudara, ini sosok keris legendaris dari zaman Majapahit yang sudah sangat terkenal itu, Sabu Inten. Ini lot 11. Jadi zaman Majapahit, keris Sabu Inten merupakan simbolisasi dari para orang kaya dan para pemimpin negara. Namanya Sabu Inten. Sabu itu artinya ikat pinggang, Inten itu ya intan, benda yang sangat berharga kala itu dan sampai sekarang juga sangat berharga. Ini adalah keris yang sudah begitu masyhur, bahkan sampai beberapa tahun yang lalu nama keris Sabu Inten ini sangat populer di kalangan masyarakat penggemar cerita silat, yaitu melalui bukunya Bapak S.H. Mintarjo yang berjudul Nagasasra Sabu Inten, keris Nagasasra Sabu Inten. Orang banyak menduga keris Nagasasra Sabu Inten itu nama sebilah keris, tapi sesungguhnya dua, yakni Sabu Inten sendiri lot 11 dan Nagasasra lot 13 dengan hiasan kepala naga di bawah sini. Kebetulan saya tidak punya contohnya, tapi ini Sabu Intennya seperti ini. Jadi ketika itu di zaman Majapahit terjadi semacam kesenjangan sosial yang sangat jomplang antara orang kaya dengan rakyat jelata yang miskin. Dan akhirnya muncullah cerita ini. Ini simbolisasi dari pemberontakan secara halus, bahwa orang-orang kaya dan pemimpin-pemimpin negara kala itu hanya memikirkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarganya. Terus di samping ini ada keris sengkelat. Ini namanya keris sengkelat, tapi ini bukan keris lama. Ini hanya ya kira-kira umur 50 tahunan lah ini. Ini keris bikinan zaman kamardikan, zaman kemerdekaan. Pamor Largangsir lot 13, sengkelat. Sengkelat itu berawal dari kata sengkeling ati. Sengkel itu jengkel, ati hati. Jadi rakyat yang sudah begitu tidak suka dengan kepemimpinan Raja Brawijaya V kala itu disimbolkan dengan keris sengkelat. Lalu muncullah cerita baru dari dua keris ini, yakni keris Condong Campur. Condong Campur sampai sekarang tidak ketahuan wujudnya seperti apa. Tapi dari deskripsi yang saya terima, Condong Campur itu seperti ini. Kerisnya lurus, ada pamor menjulur ke atas di tengah, tapi Condong Campur hanya yang di tengah. 3 garis lurus ke atas, yang di pinggir itu tidak ada. Condong Campur hanya di tengah. Nah, nanti pertarungan ketiga keris ini akan
ceritakan, yakni pemberontakan di Majapahit dimulai dari para ahli-ahli senjata. Konon diceritakan, ini cerita turun-temurun yang di buku sejarah pasti tidak ada. Diceritakan ada seratusan pandai besi, empu keris yang membuat keris condong campur ini. Jadi mereka, condong itu artinya setuju, campur itu bercampur. Jadi campuran berbagai kalangan masyarakat menyetujui untuk perlawanan, untuk melawan kekuasaan Brawijaya V. Nah, dari itu, dari cerita pembuatan keris ini, lalu datanglah sang penyelamat. Biasa dalam cerita-cerita Jawa selalu ada cerita tokoh yang datang kemudian menjadi penyelamat, yakni keris Sengkelat. Tentu kita heran kenapa keris kok bisa berkelahi, bertempur, saling beradu. Lah inilah yang saya juga kurang paham dari cerita itu. Mungkin itu waktu itu adalah simbolisasi dari pemberontakan kecil-kecil yang dilakukan oleh rakyat. Jadi waktu itu Sabu Inten tidak kuasa. Nah ini Sabu Inten tidak kuasa melawan kehebatan persatuan dari para pandai besi, para empu keris yang membuat Kiai Condong Campur. Diceritakan Sabu Inten kalah. Dari kekalahan itu lalu muncullah kekuatan rakyat. Keris Sengkelat ini sengkeling hati yang jengkel, bertarung melawan keris Condong Campur. Nah, dalam pertarungan itu keris Sengkelat menang. Lalu Condong Campur melesat ke udara dan berubahlah wujud menjadi lintang kemukus. Lintang kemukus itu kalau bahasa modernnya ya bintang berekor, komet. Komet itu memberi ancaman setiap 500 tahun sekali akan muncul membawa malapetaka yang dahsyat di bumi Majapahit. Kalau saudara-saudara pernah mendengar cerita tentang lintang kemukus, begini, inilah ceritanya, itu dimulai dari sini. Tapi tentang kebenarannya, sumonggo, saya tidak berhak memaksa, saya tidak berhak mengharuskan Anda percaya dengan cerita ini. Tapi ini adalah cerita yang diwariskan oleh nenek moyang saya, terutama ketika saya masih sering mendampingi dulu almarhum bapak saya membuat keris. Selalu diceritakan tentang cerita ini. Bapaknya sendiri dapat cerita dari bapaknya bapak saya, Empu Supowinangun. Empu Supowinangun mendapat cerita dari bapaknya Empu Supowinangun. Jadi sudah turun-temurun. Kalau tadi saya sudah bercerita tentang keris Sabu Inten, keris Condong Campur, dan keris Sengkelat, dalam episode selanjutnya saya akan bercerita tentang keris Setan Kober. Setan Kober salah satu keris legendaris yang lenyap bersama pemiliknya. Kalau keris Empu Gandring lenyap bersama terbunuhnya
Raja Tohjaya di Singosari. Tetapi kalau keris Setan Kober lenyap bersama Adipati Arya Penangsang dari Jipang. Ini cerita legenda, dan saya kira cerita-cerita itu saling terkait dengan perebutan kekuasaan. Jadi keris Setan Kober itu keris yang konon dibikin oleh seorang empu dari Cirebon bernama Empu Bayu Aji pada abad ke-12. Namun 200 tahun kemudian jatuh ke tangan Arya Penangsang, Adipati Jipang yang ingin menjadi raja di Demak. Bagaimana ceritanya? Tunggu episode berikutnya. Keris Setan Kober dari Jawa Tengah. Salam Bergas TV. Bergas TV, Colors of Jogja.